Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang akan memaparkan materi tanda-tanda jejak peta dalam kepramukaan dan definisi jelajah alam dan outbound. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Isnaini Fitriana Sotikoh, NIM 23041900022. Yang kedua Salsabila Nadila 23040190069. Langsung saja. Yang pertama, pengertian tanda jejak dalam pramuka. Tanda jejak adalah tanda-tanda yang diberikan alam untuk memberikan peringatan sebaiknya kita juga bisa membaca tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Tanda jejak juga dapat digunakan dalam sebuah kegiatan pengembaraan, penjelajah, hiking, mendaki gunung, dan berbagai jenis kegiatan di alam bebas lainnya. Tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan suatu, apakah itu arah, jalan, atau bukan hal-hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Yang kedua, fungsi dan tujuan tanda jejak dalam pramuka. Fungsi tanda jejak adalah sebagai alat yang menunjuk bagi pramuka pada kegiatan di alam bebas, sehingga dapat mengetahui kondisi alam yang sebenarnya. Dalam pendidikan gerakan pramuka, tanda jejak digunakan sebagai alat pendidikan yang menarik dan menantang. Sebagai alat pendidikan, tanda jejak merupakan salah satu materi yang dibungkus dalam bentuk permainan atau weight game. Merupakan permainan penjelajahan di alam terbuka dalam bentuk mencari jejak, dengan menggunakan tanda-tanda jejak, memuat peta, mencatat berbagai situasi. Sedangkan tujuan dari tanda jejak yaitu menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab, teliti dalam bertindak, jujur dan berbagai informasi, kerjasama, kewaspadaan, dan dapat memanfaatkan kondisi alam dalam kehidupan. Yang ketiga, macam-macam tanda jejak dalam pramuka. Yang pertama, tanda di atas tanah. Tanda jejak di atas tanah digunakan dengan menggores atau menggambar pada bidang tanah yang datar dengan goresan yang agak dalam supaya tidak mudah hilang tertutup. Pastikan jika ingin membuat tanda jejak di tanah, haruslah pada tanah yang lapang atau mudah terlihat. Yang kedua, tanda dengan rumput. Jika kita menjelajahi padang rumput di mana tidak ada pohon atau batu, maka rumput itu bisa kita gunakan sebagai tanda jejak. Caranya adalah dengan mengikat beberapa rumput menjadi satu bagian dan kita buat menurut fungsi pandangan. Yang ketiga yaitu tanda dengan batu. Menggunakan batu sebagai tanda jejak adalah yang cukup banyak digunakan oleh petualang karena jika disusun dengan benar, tanda batu tidak akan mudah hilang. Kalian bisa menumpuk batu dengan bentuk yang telah lazim supaya mudah dilihat. Tempatkanlah batu pada tempat yang tidak lazimnya batu tersebut berada sehingga mudah dilihat. Yang selanjutnya, tanda menggunakan ranting. Ranting pohon bisa direkayasa sedemikian rupa untuk menunjukkan arah ataupun kondisi daerah. Tanda jejak menggunakan ranting ini umumnya dibuat dengan mematahkan ranting dan membuatnya menjadi bentuk sedemikian rupa. Pengertian jelajah alam. Jelajah alam merupakan suatu kegiatan di alam terbuka yang menarik, menyenangkan, dan menantang, yang dapat mengembangkan kecintaan mereka kepada alam dan menambah wawasan tentang lingkungan. Kegiatan penjelajahan atau lintas alam dirancang sedemikian rupa sehingga suatu acara yang sanggup menampung aneka macam-macam keterampilan kepramukaan sekaligus yang diramu menjadi acara yang bervariasi sampai tidak menjemukan. Selanjutnya, pengertian outbound. Outbound merupakan aktivitas di luar kelas dengan menekankan aktivitas fisik yang penuh tantangan dan petualangan. Selanjutnya, jenis-jenis outbound, yaitu ada dua. Yang pertama, outbound anak, dan yang kedua, outbound dewasa. Kemudian contoh kegiatan outbound yaitu outbound training, estafet air, pesan berantai, jaring laba-laba, arum jeram atau rafting, dan paintball atau wargame. Sekian presentasi dari kelompok 11.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.